Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Scorpio ya. Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2020. Jadi reading kali ini berlaku untuk single maupun couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu Ace of Cups, terus The Empress, The Hermit, 7 pedang, 10 cawan, King of Pentacles, 9 koin, 6 pedang, 6 koin, dan kartu 3 cawan. Terus tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu 2 pedang, Two of Swords ya. Oke, dengan kartu dua pedang ini, beberapa dari kalian di sepanjang bulan Juli nanti mungkin akan merasa stuck sekali ya, merasa bimbang dan ragu ketika harus dihadapkan ke dalam sebuah pilihan. Ketika harus memilih seseorang misalnya, bagi yang lain mungkin merasa bimbang dan ragu ketika harus mengambil keputusan dalam hubungan asmara. Soalnya dengan kartu ini kalian mungkin lagi kekurangan informasi, sehingga sulit buat kamu ketika harus mengambil sebuah keputusan. Ya, di sini kalian merasa stuck sekali, seolah-olah berada di sebuah di sini kamu akan merasa seolah-olah berada di sebuah persimpangan jalan, tidak tahu harus memilih langkah seperti apa yang harus diambil ya. Pilihan seperti apa yang harus ditentukan ya, keputusan seperti apa yang harus dilakukan di sepanjang bulan Juli nanti ya. Jadi perlu untuk berhati-hati bagi kamu yang lagi single maupun couple. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian lagi bimbang dan ragu ketika harus mendekati seseorang. Ya, di sini kalian merasa ragu sekali, apakah dia suka sama kamu apa enggak ya? Lagi kekurangan informasi ceritanya. Ya, di sini kalian lagi merasa stuck sekali. Bagaimana caranya untuk menarik perhatian seseorang? Bagi yang lagi couple juga hampir sama ya. Mungkin di sini kalian lagi merasa stuck sekali ketika harus mengambil keputusan. Bagaimana caranya untuk memperbaiki sebuah hubungan? Bagaimana caranya ketika harus mempertahankan pendapat di hadapan pasangan kamu dan sebagainya ya. Jadi intinya ada sebuah rasa stuck yang akan kamu alami di sini. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Terus di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi artinya di sepanjang bulan Juli nanti, beberapa dari kamu mungkin akan merasa overthinking, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak cemas. Ya, ada suatu hal yang masih kamu cemaskan dalam hubungan asmara. Misalnya bagi yang lagi couple, mungkin lagi mencemaskan hubungan kalian berdua ya, mencemaskan apakah hubungan kalian bisa berlangsung lama apa enggak. Ya, bagaimana caranya harus mempertahankan hubungan di antara kalian berdua. Bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian terlalu mencemaskan diri. Ya, apakah bisa menemukan cinta baru apa enggak? Bagaimana caranya untuk PDKT dengan seseorang dan sebagainya. Ya, jadi intinya ada suatu hal yang akan masih kamu cemaskan, yang terlalu kamu pikirkan dalam bulan Juli. Dan dengan kartu dua pedang di sini kalian lagi kekurangan informasi, sehingga yang akibatnya akan membuat kamu merasa bimbang dan ragu ketika harus mengambil keputusan dalam hubungan asmara. Ya, jadi perlu untuk selalu berpikiran positif ya. Terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat dan kartu The Devil. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Capricorn ya. Terus selain itu dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan akhir-akhir ini kalian ceritanya lagi butuh perhatian dengan kartu 6 tongkat. Lagi butuh perhatian dari seseorang yang kamu sukai. Akan tetapi dengan kartu The Devil di sebelahnya mungkin ada sebuah masalah rumit, masalah berat yang telah terjadi akhir-akhir ini sehingga sulit buat kamu untuk mendapatkan perhatian dari dia kembali. Ya, di sini ceritanya kalian lagi merasa kesulitan ketika ingin menarik perhatian seseorang yang kamu sukai akhir-akhir ini. Ya, jadi perlu untuk lebih tenang ya dan bersabar. Oke. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu Ace of Cups dan kartu The Empress. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Ya, dengan kartu Ace of Cups, beberapa dari kalian di minggu pertama mungkin lagi menjalani proses healing. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Ya, jadi ceritanya di sini kalian lagi butuh ketenangan, butuh kesendirian dengan tujuan untuk menenangkan hati dan pikiran kamu misalnya ya, bagi yang lagi single. Terus bagi yang lain ya, mungkin nggak semuanya lagi menjalani proses healing. Soalnya kartu ini juga melambangkan sebuah permulaan yang baru, permulaan cinta yang baru ya. Misalnya bagi yang lagi single mungkin tiba-tiba suka dengan seseorang ya, naksir dengan seseorang, ada seseorang yang ingin kamu dekati misalnya ya. Jadi di sini kalian lagi siap untuk memasuki sebuah penjajakan ya, PDKT dengan seseorang dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah permulaan kehidupan cinta yang baru yang ingin kamu mulai di minggu pertama.
Dan dengan kartu di Empress di sebelahnya, di sini kalian akan berusaha menciptakan cara-cara kreatif baru yang bisa kamu gunakan untuk memperbaiki kehidupan cinta dalam hidup kamu, ya. Misalnya mungkin menciptakan cara-cara kreatif untuk PDKT dengan seseorang, ya, menciptakan cara kreatif untuk memperbaiki sebuah hubungan dan sebagainya. Ini akan kamu lakukan di minggu pertama, ya. Akan tetapi dengan kartu dua pedang sebagai tema utama, mungkin di minggu pertama kalian masih kekurangan informasi, sehingga nantinya akan membuat kamu merasa bimbang dan ragu ketika ingin memulai cinta yang baru, ya. Bagi kamu yang lagi single, di sini kalian ceritanya merasa bimbang dan ragu ketika ingin memulai hubungan yang baru dengan seseorang di minggu pertama, ya. Bagi yang lain dengan kartu Ace of Cups, mungkin ceritanya perasaan kamu cukup sensitif dan emosional ketika berbicara dengan orang yang kamu sukai. Ya, misalnya bagi yang lagi couple mungkin terlalu sensitif ketika ingin menyampaikan pendapat di hadapan pasangan kamu. Soalnya di sini kalian lagi merasa bimbang dan ragu, ya. Bagaimana caranya ketika harus mengambil sebuah keputusan. Jadi perlu untuk berhati-hati ya di minggu pertama untuk menghindari kesalahpahaman. Oke. Terus at the foundation ada kartu The Hermit. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Virgo, ya. Terus selain itu, dengan kartu The Hermit, jadi artinya di bulan-bulan, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu mungkin telah menjalani proses pembelajaran. Misalnya mungkin lagi belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan hati seseorang, ya, mempelajari karakter dan kepribadian dari orang yang kamu sukai. Ya, jadi intinya di sini kalian lagi melakukan proses pembelajaran akhir-akhir selama ini. Bagi yang lain dengan kartu ini kalian telah meluangkan waktu sendirian, ya, untuk berpikir dan melakukan analisa ulang dalam hubungan asmara. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu analisa kembali, ada suatu hal yang ingin kamu teliti kembali, ya, mengenai kehidupan cinta yang pernah kamu lalui selama ini. Ini sudah kamu lakukan selama ini, ya. Terus at the recent past ada kartu 7 pedang. Jadi artinya di sepanjang bulan Juni kemarin, beberapa dari kamu mungkin lagi merasa curiga sekali dengan seseorang. Soalnya kartu ini melambangkan kecurigaan. Jadi seolah-olah kamu mungkin lagi merasa tidak percaya 100% dengan seseorang, ya. Ada sebuah faktor kecurigaan yang telah timbul di sepanjang bulan Juni kemarin. Oke, terus bagi yang lain dengan kartu 7 pedang mungkin ada sebuah rencana yang telah kamu diam-diam jalankan selama ini, ya. Mungkin dengan tujuan untuk memperbaiki sebuah hubungan, bagi yang lain mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan hati seseorang, ya. Jadi intinya ada sebuah rencana yang telah kamu jalankan secara diam-diam di sepanjang bulan Juni kemarin, ya. Terus di sebelah atas ada kartu 10 cawan. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu akan merasa senang sekali, bahagia sekali hatinya. Soalnya kartu ini melambangkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hati. Ya, di sini kamu merasa puas sekali dengan apa yang kamu alami bersama dengan dia misalnya, ya. Di sini kamu akan menikmati sebuah rasa kebahagiaan dalam hubungan asmara di antara minggu pertama menuju minggu kedua, ya. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu King of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Selain itu kartu ini melambangkan keluarga, pekerjaan dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kalian di minggu kedua mungkin akan kembali fokus dengan pekerjaan, fokus untuk bekerja, fokus untuk mencari uang, ya. Di sini kalian terlalu career oriented, ya, terlalu fokus dengan karir kamu. Bagi yang lain mungkin lagi fokus dengan mengurus keluarga dan rumah tangga, ya, di minggu kedua. Oke. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu 9 koin. Nine of Pentacles. Jadi artinya beberapa dari kalian di minggu ketiga mungkin akan merasa nyaman sekali dalam hubungan asmara. Bagi yang lagi couple, ya, nyaman di dekat dia, nyaman berbicara dengan pasangan kamu, ya, berasa senang sekali ketika berada di dekat dia misalnya dan sebagainya, ya. Jadi ada sebuah rasa kenyamanan yang akan kamu peroleh di minggu ketiga. Terus bagi yang lagi single mungkin kondisinya agak sedikit berbeda. Dengan kartu ini kalian cenderung ingin sendirian, lagi betah dengan kesendirian. Ya, tidak ingin memikirkan siapapun di minggu ketiga, ya. Lagi ingin sendirian, lagi ingin menikmati hidup kamu sendiri ceritanya, ya, di minggu ketiga. Mungkin dikarenakan di sini kalian lagi kekurangan informasi sehingga sulit buat kamu untuk mengambil keputusan, ya, dalam hubungan asmara. Sehingga dengan kartu 9 koin di sini kalian lagi butuh ketenangan, butuh kesendirian untuk berpikir dan menikmati hidup kamu sendiri, ya, di minggu ketiga. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu 6 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu lagi ingin move on dari sebuah masalah, ya, ingin melepaskan masa lalu. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu, ya, di minggu ketiga. Terus di sebelah sini ada kartu 6 koin. Kartu ini melambangkan proses memberi dan menerima. Jadi artinya di minggu ketiga kalian akan lagi berharap ingin siap memberikan dukungan dan support kepada orang yang kamu sukai.
Ya, di sini kalian siap untuk memberikan apapun juga kepada orang yang kamu sukai di minggu ketiga. Dan dengan kartu 9 koin, di sini kalian lagi merasa nyaman sekali. Nyaman dengan pasangan kamu. Sehingga dengan kartu 6 koin, kalian siap untuk memberikan bantuan, support, dan dukungan apapun yang dia inginkan ya di minggu ketiga. Oke? Terus, energi kamu di minggu keempat adalah kartu 3 cawan. Three of Cups ya. Jadi artinya di minggu keempat, beberapa dari kalian siap untuk bersosialisasi dengan teman-teman kamu. Ya, di sini kalian lagi ingin ceritanya lagi ingin bersenang-senang, bersantai-santai ya, menghabiskan waktu dengan seseorang yang paling dekat, misalnya dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kamu ya. Bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin di sini kalian lagi berduaan, lagi ingin menghabiskan waktu berduaan bersama dengan dengan pasangan kamu sendiri ya. Bagi yang lain dengan kartu 3 cawan, kemungkinan beberapa dari kamu lagi menyukai teman kamu sendiri ya di minggu ketiga, di minggu keempat ya. Jadi perlu untuk berpikiran positif ya. Dengan kartu ini kalian mungkin lagi butuh masukan ataupun butuh pendapat dari teman-teman kamu di minggu keempat. Soalnya dengan kartu dua pedang tadi sebagai tema utama, kalian lagi kekurangan informasi ceritanya di bulan Juli. Sehingga mungkin dengan kartu 3 cawan kalian lagi ingin berdiskusi dengan teman-teman kamu untuk meminta masukan pendapat dari mereka untuk memperbaiki kehidupan cinta kamu ya di minggu keempat nanti. Oke, jadi apapun masalah yang akan kamu alami, jadi perlu untuk lebih bersabar dan berpikiran positif ya. Oke, guys, segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.